Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ana hari ini. Kita akan belajar matematika, tapi dengan materi baru, yaitu sekarang penaksiran dan pembulatan. Sebelum kita mulai belajarnya, mari sama-sama kita berdoa supaya pembelajaran kita hari ini bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita masuk ya ke materi penaksiran dan pembulatan. Yang pertama ada pembulatan bilangan. Nah, pembulatan bilangan ini berkaitan erat dengan nilai tempat dan nilai angka. Ibu yakin dari kelas 1 pun kalian sudah belajar tentang nilai tempat dan nilai angka. Tapi karena pembulatan ini berhubungan erat dengan nilai tempatnya, kalian harus belajar lagi. Akan Ibu ingatkan sedikit lagi, sedikit saja Ibu ingatkan ya. Yang pertama ini ada bilangan. Bilangannya berapa? 3.463, maaf ya. 3.463. Nilai tempat itu yang ini. Ada satuannya, puluhannya, ratusannya, juga ribuannya. 3 menempati nilai tempat satuan, 6 menempati nilai tempat puluhan, 4 itu adalah ratusan, 3 itu adalah ribuan. Kalau nilai angka ini jelas ya. Berapa angkanya? Satuan itu angkanya 3, 6 itu angkanya, puluhannya itu angkanya 6, ratusannya itu angkanya 4, dan ribuannya juga angkanya 3. Nah, kalau nanti kalian sudah di jenjang yang lebih tinggi lagi, nanti kalian bisa lebih banyak lagi mengenal karakter angka. Dari yang satuan sampai ratusan triliun. Ada satuan, puluhan, ratusan. Terus ada lagi ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu. Ya, setiap 3 titik, 3 angka lagi, titik lagi. 3 angka lagi, titik lagi, gitu ya. Nah, pokoknya kalian yang harus kalian ingat dulu sekarang tuh yang ini nih. Ada satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Diingat ya, nilai tempatnya. Tempatnya satuan tuh di mana? Puluhan itu di mana? Ratusan itu di mana? Ribuan itu di mana? Oke, kita lanjut ke sebelahnya. Oke, kita masuk ke membulatkan bilangan dalam satuan yang terdekat. Kalau ada satuan ini, biasanya berhubungan dengan koma desimal yang kemarin sudah kita pelajari. Diingat baik-baik ya, semua angka di belakang koma tidak ditulis. Jika angka pertama di belakang koma kurang dari 5, angka satuannya tetap. Kalau kurang dari 5, satuannya tetap. Jika angka pertama di belakang koma sama dengan atau lebih dari 5, maka angka satuannya ditambah 1. Jadi maksudnya tuh gini nih. Ini ya, ada bilangan satuan dan per 10. Dibulatkannya gimana? 5. Kalau angka 5 tadi gimana? Sama dengan atau lebih dari 5, maka angka satuannya ditambah 1. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Terus sininya gimana deh? Si komanya nih jadi hilang. Si komanya jadi hilang. Lanjut nih. 3,45. Dilihat angka pertama di belakang koma. Angka pertamanya angka 4. Nah, udah lihatnya 4-nya aja, nggak usah ngelihat si 5-nya. 3,45. 4 ini di bawahnya 5 atau di atasnya 5. 4 itu di bawahnya 5 kan? Maka kalau kurang dari 5, satuannya tetap, tapi si satuan ini dianggap tidak ada, jadi cuma 3 aja. 4,55. Lihat angka pertama di belakang koma. 1 angka pertama di belakang koma. Nih, jadinya kita lihat 4,55. 5 ini adalah sama dengan 5. Jadi, dia dibulatkannya kemana? Ditambahkan 1 di angka satuannya. 4,55, 55-nya menjadi 0, 4-nya ditambah 1 sama dengan 5. Jadi gimana kalau misalnya 0,2? Jadinya 0 ya. Karena tidak ada yang ditambahkan ke depan, jadi terus juga di belakang komanya 2, angka 2 itu di bawahnya kurang dari 5. Kalau misalnya 2,75, 2,75, 7 itu di atasnya 5. Jadinya 2,75 sama dengan dibulatkan jadi 3. Pintar. Kalau misalnya 1,3. 1,3.
Lihat angka pertamanya. Angka pertama di belakang koma adalah 3. 3 itu kurang dari 5. Jadinya dibulatkan ke bawah. Akhirnya 1,3 jadinya cuma 1. Gitu ya. Ketentuan pembulatan lihat nih. 1, 2, 3, 4 dibulatkan ke bawah. Maksudnya dibulatkan ke 0. 5, 6, 7, 8, 9 dibulatnya ke atas. Maksudnya ditambahkan 1 di bagian satuannya terdepan. Ini berlaku untuk semuanya, bukan cuma kesatuan doang. Nanti ada lagi ada satuan, puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Kita pelajari semuanya ya. Selanjutnya. Selanjutnya membulatkan bilangan dalam puluhan terdekat. Jika angka satuan kurang dari 5, angka tersebut menjadi 0 dan angka puluhannya tetap. Jika angka satuannya kurang dari 5, maka angka tersebut menjadi 0 dan puluhannya tetap. Puluhannya tetap, terus satuannya jadi 0. Jika angka satuan sama dengan atau lebih dari 5, angka satuan tersebut menjadi 0 dan angka puluhannya ditambah menjadi 1. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau kalian membulatkan bilangan puluhan, kalian lihat satuannya. Ya, dilihat satuannya. Satuannya ini berapa? 8. 8 ini lebih tinggi dari 5 atau kurang dari 5? Lebih tinggi dari 5. Kalau lebih tinggi dari 5, maka satuannya dijadikan 0, puluhannya ditambah 1. 68, 8-nya menjadi 0, 6 ditambah 1 sama dengan 7. Jadinya 68 dibulatkan menjadi 70. 45, tadi katanya nih, kalau angkanya 5 atau lebih, dibulatkannya ke atas. Jadi 5-nya menjadi 0, 4-nya ditambah 1. 32 dibulatkan menjadi 30. Kenapa? Karena 2 itu kurang dari 5. Kalau kurang dari 5, gimana nih? Kalau kurang dari 5, angka tersebut menjadi 0 dan angka puluhannya tetap. 2-nya menjadi 0, puluhannya tetap. Sip. Kita coba lagi misalnya ada 87 dibulatkan menjadi 90. Kenapa? Karena 7 itu lebih dari 5, maka dibulatkannya ke atas, 8-nya ditambah 1. 42, kenapa menjadi 40? Karena 2 itu lebih kecil daripada 5, maka 2-nya menjadi 0 dan 4-nya tetap menjadi 4. 93 dibulatkannya kemana? 3 ada di bawahnya 5. Nih 5 ya, 3 ini adanya di bawahnya 5. Kalau 6 di sini 7, 8, 9. Beda ya. Kalau di bawahnya 5, 3 itu di bawahnya 5, jadi menjadi 0, lalu puluhannya tetap. 55, 5-nya adalah lebih dari 5, maka satuannya menjadi 0, puluhannya ditambah menjadi 1. 5 tambah 1 sama dengan 6. Sip. Kita lanjut ke seterusnya, ada membulatkan bilangan dalam ratusan terdekat. Nah, tadi puluhan, satuan, sekarang ratusan terdekat. Sebenarnya sama aja, semuanya itu sama. Kalian misalnya ingin membulatkan kesatuan terdekat, lihat di belakang satuan. Di belakang satuan ada persepuluhan, berarti ada komanya. Jika kalian membulatkan puluhan, lihat satuannya. Sekarang kalau kalian membulatkan bilangan ratusan, berarti apa yang dilihat? Pasti puluhannya. Nah, lihat nih. Jika angka puluhan kurang dari 5, maka angka puluhan dan satuan menjadi 0, sedangkan angka ratusannya tetap. Jika angka puluhan sama atau lebih dari 5, maka angka puluhan dari satuan menjadi 0. Sedangkan angka ratusan ditambah 1. Lihat. 356. Dilihat puluhannya. Kalau membulatkan ratusan, yang dilihat adalah puluhannya. 356. Puluhannya siapa? 5. Puluhannya 5, berarti dia itu di atasnya 5 atau di bawahnya 5. 56 nih. Tapi dibulatkan ke atas, maka katanya apa nih? Puluhan dan satuannya ditulis jadi 0, 0, 0. Sedangkan ratusannya ditambah
satu angka. 3 ditambah 1 jadinya 4. Sip. Lihat lagi nih. 689 dibulatkan menjadi 8 itu adanya di atas apa di bawahnya 5? Di atasnya 5 kan, makanya dia dibulatkannya ke atas. Kalau dibulatkan ke atas berarti 8 dan 9 dijadikan 0, 6-nya ditambah 1, jadinya 700. 534 dibulatkannya menjadi apa? 34. 3 itu di atasnya 5 atau di bawahnya 5? Di bawahnya 5, makanya jadinya 34 itu dijadikan 00, 5-nya tetap. Angka ratusannya tetap. Sip, ngerti ya? Kalau misalnya membulatkan ratusan, lihatnya puluhannya. Kalau membulatkan puluhan, lihat satuannya. Selanjutnya ada membulatkan bilangan dalam ribuan terdekat. Ribuan. Nah, kalau ribuan berarti kalian harus lihat ratusannya. Ya, lihat di sini. Jika angka ratusan kurang dari 5, maka angka ratusan, puluhan, dan satuan menjadi 0. Sedangkan angka ribuan tetap. Kalau kurang dari 5, maka ribuannya tetap, ratusan, puluhan, satuan menjadi 0. Selanjutnya, jika angka ratusan sama atau lebih dari 5, maka angka ratusan, puluhan, dan satuan menjadi 0, sedangkan angka ribuannya ditambah 1. Di sini ada bilangan, sini pembulatannya. Lihat, 3.658. Kalau ingin membulatkan bilangan ribuan, kalian harus perhatikan ratusannya. Ratusannya aja dilihat nih. 3.658. Si 6 ini lebih tinggi atau lebih rendah daripada 5? Lebih tinggi. 6 lebih tinggi daripada 5, berarti dibulatkannya ke atas. 6, 5, 8 ini dijadikan 0, 0, 0, lalu 3-nya ditambah 1. 3 tambah 1 sama dengan 4, 0, 0, 0, atau 4.000. Lagi, 7.376. 7.376. 3 aja yang dilihat nih, angka 3 nih. Angka 3 ini lebih tinggi atau lebih rendah daripada 5? Lebih rendah. Kalau lebih rendah gimana dong? Jadi kan 0, 0, 0. Ratusannya 0, puluhannya 0, satuannya 0, 7-nya gimana? Kalau kurang dari 5? Ribuannya tetap. Jadinya dibulatkannya menjadi 7.000 deh. Sama nih, 4 ini di bawahnya apa? Di atasnya 5. Kalau di bawahnya dijadikan tetap, tapi yang lainnya jadikan 0, 0, 0. 5. Nih, 546. 5 ini gimana nih? Kalau lebih dari 5, maka angka ratusan lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka angkanya menjadi 0, 0, 0, 8-nya ditambah 1. Jadi, 8.546 dibulatkan menjadi 9.000. Ingat ya kata Bu Ana ya, kalau kita membulatkan ke satuan terdekat, lihat angka pertama di belakang koma. Kalau satuan, lihat angka pertama di belakang koma. Kalau kita membulatkan puluhan, lihat satuannya. Kalau kita membulatkan ratusan, lihat puluhannya. Kalau kita membulatkan ribuan, lihat ratusannya. Ingat lagi, dalam membulatkan, angka 5 menjadi patokan. Angka 5 ini menjadi patokan. Jika dia di bawah dari 5, contohnya 1, 2, 3, 4, maka dia dibulatkannya ke bawah. Angkanya tetap menjadi 0, 0, 0, dan angkanya yang mau dibulatkan tetap angka itu sendiri. Tapi jika kita membulatkan, jika ada angkanya itu di atas 5, misalnya berarti 9, 8, 7, 6, 5, itu dia nanti si angka yang mau kita bulatkan itu ditambah 1 angka.
Udah ya, semoga mengerti kalian. Terima kasih sudah mendengarkan Bu Ana hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.